Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, dengan judul presentase biaya sosial dan permasalahannya dalam pengelolaan lingkungan. Saya atas nama Abdul Wahid. Saya atas nama Muhammad Rifial. Saya atas nama Dirahmatiana. Peranan ilmu ekonomi dalam kaitannya dengan sumber daya alam dan lingkungan, yaitu mengenai pengambilan keputusan dalam penggunaan sumber daya alam yang langka. Biaya sosial dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan langkah efektif untuk memecahkan persoalan eksternalitas. Jadi, masalah yang kita hadapi dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan yang memiliki dampak yang merugikan bukannya hanya bagaimana membatasi tindakan mereka yang menimbulkan kerugian tersebut. Namun, apa yang harus diputuskan ialah apakah manfaat dari pencegahan timbulnya kerugian itu lebih besar daripada kerugian yang diderita siapa saja dan di mana saja. Nah, 8 isu yang penting berkaitan dengan sumber daya alam, yakni persediaan untuk kebutuhan manusia, alokasi persediaan, pergeseran ketersediaan sumber daya alam, kebijakan penggunaan, peranan sumber daya alam dan lingkungan, kualitas, dan kerusakan lingkungan dan mekanisme pasar. Ronald Coase dalam mengajukan analisisnya dengan mengambil contoh yang biasanya dapat diterima atau disetujui oleh para ekonom, yaitu bahwa apabila terdapat perusahaan yang menimbulkan kerusakan atau kerugian bagi orang lain, diwajibkan melakukan pembayaran untuk kerugian yang ditimbulkannya, dan sistem harga akan bekerja secara sempurna. Selanjutnya, sistem penentuan harga dan tanpa kewajiban membayar kerusakan atau kerugian. Sekarang kita ambil kasus, walaupun penentuan harga berjalan mulus, tetapi tidak ada kewajiban perusahaan yang menimbulkan kerusakan untuk melakukan pembayaran. Sebagai akibat, alokasi sumber daya juga tidak berubah, tetapi tetap seperti kalau ada kewajiban perusahaan kerugian membayar, maka perusahaan penimbul kerugian membayar kerusakan tersebut. Akhirnya, perlu dipahami bahwa tanpa adanya penegasan hak dan kewajiban, tidak akan ada transaksi pasar untuk mengalihkan pembayaran ataupun untuk mengkompromikannya. Bahwa masalah utama ekonomi dalam semua kasus kerugian karena adanya eksternalitas adalah tetap, yaitu bagaimana memaksimumkan nilai produksi. Baik, sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang biaya transaksi pasar diperhitungkan. Agar dapat terjadi transaksi pasar, perlu untuk mengetahui dengan siapa transaksi itu akan diadakan. Kemudian memberi tahu bahwa seseorang akan melakukan pembicaraan, dilanjutkan dengan perundingan yang mengarah kepada tawar-menawar, pembuatan kontrak, dan mengadakan penelitian terhadap kontrak tersebut. Dalam bagian sebelumnya telah dibicarakan tentang pengaturan kembali hak penguasaan melalui pasar, yaitu bahwa pengaturan kembali hak penguasaan akan terjadi bila hal itu akan membawa peningkatan dalam nilai produksi dengan dimasukkannya biaya transaksi dalam analisis. Jelaslah bahwa pengaturan kembali hak tersebut akan diusahakan bila kenaikan nilai produksi penerimaan lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan untuk adanya transaksi dan pengaturan kembali hak penguasaan tersebut. Selanjutnya, tentang pembatasan secara sah terhadap hak penguasaan. Bidang hukum dan peradilan mempengaruhi kegiatan ekonomi. Masalah yang dihadapi dalam kaitannya dengan tindakan yang memiliki dampak yang merugikan bukan hanya membatasi tindakan mereka yang menimbulkan kerugian tersebut. Yang harus dipertimbangkan adalah apakah manfaat dan pencegahan timbulnya kerugian itu lebih besar daripada kerugian akibat pencegahan tindakan yang menimbulkan kerugian tersebut. Yang bertanggung jawab terhadap biaya sosial dilimpahkan kepada pemerintah untuk mengaturnya secara legal. Invisible hand dikenal sebagai pengaturan oleh tangan yang tidak nampak akan membawa perekonomian ke arah efisiensi yang tinggi. Tetapi dapat dipahami bila dalam perekonomian hanya terdapat biaya privat dan tidak ada biaya sosial. Dengan kata lain, bila antara biaya privat dan biaya sosial identik sifatnya. Sebagai misal, kalau ada sebuah pabrik semen yang menghamburkan debu ke udara dan mengganggu penduduk sekitarnya, tetapi produsen tersebut tidak membayar apa-apa terhadap penduduk maupun terhadap pemerintah dalam bentuk pajak, maka akan timbul kecenderungan bahwa masyarakat akan menghadapi harga semen terlalu rendah dan menggunakannya secara berlebihan. Karena tidak memasukkan biaya sosial
dalam perhitungan biaya perusahaan. Yang terakhir, memperkirakan biaya pencemaran. Biaya pencemaran yang tidak dapat diukur dengan mudah disebut intangible atau non-economic cost. Misal, pencemaran pada Pelabuhan Tanjung Mas di Semarang. Biaya langsungnya berupa biaya pengalihan orang dan peralatan dari penangkapan ikan kegiatan lain. Dan biaya tidak langsung berupa biaya hilangnya kesempatan rekreasi, pengaikan, penelitian biologi laut. Salah satu cara menentukan pilihan dan pencegahan pencemaran adalah dengan melihat tingkat harga. Namun bila kita tidak mengetahui harga pasar untuk kerugian polusi, maka dapat ditempuh dengan menggunakan harga barang lain, yaitu mengukur besarnya nilai udara bersih dan nilai air bersih, melihat ketersediaan membayar seseorang untuk perumahan di daerah yang tidak tercemar. Setelah itu kita terapkan pola pengawasan atau pencegahan pencemaran optimal. Cara lainnya yaitu dengan pemberian subsidi terhadap NDS 12 penekanan jumlah pencemaran atau mensubsidi pembelian alat-alat penanggulan pencemaran. Apabila terjadi pelanggaran, maka beban pembayaran sebaiknya didistribusikan secara tepat sasaran. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Tiana. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudara Muhammad Rifel Ramadan. Adapun submateri yang akan saya bahas yaitu menentukan harga atau pungutan terhadap pencemaran serta penanggulangan pencemaran di Indonesia. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu tentang menentukan harga atau pungutan terhadap pencemaran. Tidak ada cara yang sederhana untuk menentukan harga pencemaran ini. Atas dasar pengawasan, suatu perusahaan boleh menghasilkan pencemaran asalkan ia membayar harga pungutan seperti yang ditentukan oleh pemerintah, yaitu sebesar nilai biaya sosial marginal dari pencemaran tersebut. Dengan sistem ini, keputusan perorangan atas dasar minat pribadi adalah yang paling efisien. Apabila pencemaran itu terdiri dari beberapa komponen dan masing-masing komponen memiliki biaya sosialnya sendiri, maka akan ditemukan harga yang berbeda-beda untuk masing-masing komponen. Hal ini sesuai dengan teori efisiensi yang menyatakan bahwa harga atau pungutan untuk suatu pencemaran harus sama dengan biaya marginalnya. Dengan demikian, maka bahan-bahan yang sangat berbahaya harus dikenakan pungutan yang sangat mahal. Misalnya, dinyatakan dalam jumlah tahun, dalam penjara, atau dalam nilai rupiah yang sangat tinggi. Jadi, secara umum, dapat dikatakan bahwa sistem harga dapat mengalokasikan faktor produksi sedemikian rupa sehingga siapa yang menghasilkan dan menggunakan barang yang menyebabkan pencemaran akan membayar biayanya, atau dengan kata lain, polluter pays principle. Yang kita perlukan sekarang adalah suatu mekanisme untuk mengukur banyaknya pencemaran yang dihasilkan oleh masing-masing perusahaan misalnya, dan bagaimana pula cara mengumpulkan pungutan iuran limbah itu. Setelah itu, baru kita tentukan nilainya. Kemudian, materi terakhir yaitu penanggulangan pencemaran di Indonesia. Dalam usaha melindungi lingkungan, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Lingkungan Hidup, yaitu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, serta khusus untuk mencegah pencemaran dari kegiatan industri, telah dimiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian. Adapun pokok-pokok yang tercantum dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, poin pertama itu pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Selanjutnya, tujuan pengelolaan lingkungan hidup terbagi lagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan, terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang, dan terlindungnya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Poin kedua, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya.
Ini berarti bahwa beban pencemaran dipertanggungjawabkan kepada pihak pencemar. Sanksi hukum diterapkan kepada mereka yang menghasilkan pencemaran. Poin ketiga, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Poin keempat, usaha mengembangkan lingkungan hidup tidak berlangsung dalam keadaan terisolasi, melainkan berkaitan dengan kepentingan hidup antar bangsa. Poin kelima, pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dalam keterpaduan dengan ciri utamanya. Dan poin keenam, undang-undang lingkungan hidup berfungsi sebagai undang-undang yang memayungi undang-undang lain yang mempunyai dampak terhadap undang-undang perindustrian dalam menanggulangi pencemaran. Di samping usaha pemerintah melindungi lingkungan hidup lewat Undang-Undang Lingkungan Hidup, pemerintah juga menggunakan Undang-Undang Perindustrian. Dalam pasal 21 Undang-Undang Perindustrian dinyatakan bahwa perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Pemerintah mengatur dan membina perusahaan dalam bentuk bimbingan dan penyuluhan mengenai NDS 17, pelaksanaan pencegahan kerusakan dan penanggulangan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.